Kita kan Kira-kira juga gitu. bisa merefer Bicara. negara yang sudah punya PLTN Kira-kira gitu. ya Bu ya. Asosiasi nuk. Nah kita tapi Iya. memang mereka kuat karena sudah punya PLTN. Nah ini siapa ya Iya. supporting dan lainnya. Nah kita juga ya tidak harus seperti itu. Dia bagaimana kiat HIMNI juga untuk menjadi kita kuat gitu ya. Kuat dalam arti sebagai koordinator yang bisa memberikan advice kepada RI 1 dan jajarannya bahwa nuklir itu sangat diperlu. Sudah sampaikan anak cucu kita mau harus Iya. seperti ini terus dan lain sebagainya. Ini terus Ini hanya kita karena udah stigma negatif ya. kita udah jam 5.12, saya juga ingin membuka kepada rekan-rekan yang berpartisipasi di sini, tentunya sudah juga banyak sekali mungkin saran atau opininya dan lain sebagainya terkait pembangunan PLTN dan menurut saya, dan kami nantikan juga dari hasil surveinya Bu Neti ini nanti mengarah kepada implementasi strategi apa yang harus diimplementasikan untuk di Kalimantan dengan berbasis pada tantangan-tantangan yang ada di Kalimantan tersebut ya, memang terkait dengan kepentingan baik itu bisnis. Tadi ada juga peti ya Bu ya, pendulangan emas, karena kita menjelaskan kepada mereka ini tidak mengganggu loh bisnis ini, atau mungkin nanti diarahkan seperti ini bla 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 ya, itu nanti masuk dalam strategi yang saya harapkan bisa Ibu dan teman-teman bisa breakdown situ. Kemudian tadi perbatasan yang jalur narkoba masuk, pasti kan dia teriritasi juga, yang ngeri juga gitu ya kalau ada PLTN. Nah hal-hal seperti inilah yang bisa menjadi masuk punya komitmen yang tinggi terkait PLTN di Indonesia dan juga badan regulasi ya, jadi bukan Batan sendiri tapi orang-orang Bapeten juga Yombo aktif gitu ya di dalam mensosialisasikan agar masyarakat ini agar masyarakat ini Yakin. Keras. Oke, kita bisa buka kira-kira kalau ada rekan-rekan ini, ada Pak Ferdinand Hutahian ini politikus kita. Bagaimana Pak pendapatnya Pak? Mungkin bisa memberikan saran yang lebih membangun. Monggo Pak Ferdinand. Waduh, terima kasih Bu Geni. Waduh, kaget saya tiba-tiba di-mention. Sudah banyak kan Pak apa yang mau disampaikan? Iya, selamat tahun baru untuk semua. Selamat sore Bu Neti juga. Dari tadi saya menyimak perbincangannya luar biasa. Ya, menurut saya memang apa yang sedang dilakukan HIMNI ini sesuatu yang luar biasa, tetapi sangat tidak mudah ya. Saya sih berpikir bahwa yang pertama sekali HIMNI harus punya DIM-nya ya, daftar inventaris masalah apa masih yang membuat perjuangan kita ini berat, itu harus ada. Kemudian kita susun langkah-langkah solusi untuk menangani masalah tersebut secara konkret ya. Karena saya yakin masalahnya tidak hanya 1, 2, 3 tetapi banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sarankan untuk segera bekerja sama dengan setidaknya bisa komunikasi ya, atau bertemu atau audiensi dengan Dewan Energi Nasional, dengan Komisi 7, dengan Kementerian SDM, dengan Kemenko Marves. Salah satu yang paling sangat menentukan dalam hal ini adalah Kemenko Marves. Karena kalau tanpa persetujuan Kemenko Marves dengan rencana investasi yang sebesar ini ditangani oleh Kemenko Marves, kemudian ada tambahan energi nuklir, karena kita masih ada pembangunan listrik 35.000 megawatt ya yang sampai hari ini belum selesai. Ini kan harus disinkronisasikan terkait dengan kebutuhan energi. Maka saya pikir audiensi dengan Kemenko Marves ini menjadi titik sangat menentukan nantinya. Nah itu saya harapkan bisa dilakukan oleh HIMNI, baru kemudian kita susun pola komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kalau masyarakat kita ini, saya pikir kalau pemerintah sudah oke punya program jalan, masyarakat kita ini cenderung
masyarakat yang lebih bisa kita ajak bicara ya, karena karakter masyarakat kita ini kan karakter yang komunikatif, bisa diajak bicara, mau mengerti gitu, tidak sulit. Tetapi ini akan kesulitannya menurut saya bukan di bawah, tetapi justru di atas. Nah itu yang saya harapkan bisa dilakukan oleh HIMNI tadi, segera menjalin komunikasi dengan Dewan Energi, dengan Kementerian SDM, dengan Komisi 7 DPR, dan dengan Kemenko Marves. Ini yang paling sangat penting sekali. Mungkin dari saya, saran saya itu bagaimana supaya cita-cita HIMNI ini bisa terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Demikian Bu Geni, terima kasih. Terima kasih Bang Ferdinand. Memang sengaja Pak, dadakan Pak, itu. Tapi penuh dengan ide-ide ini. Baik, terima kasih. Ini dari rekan-rekan lain, tadi tanggapannya atau masukan dari Bang Ferdinand ini luar biasa. Memang ini PR yang menurut saya yang harus dilakukan oleh HIMNI ya, bagaimana mengkoordinasi dengan DEN, SDM, Kemenko, dan juga Komisi DPR. Walaupun sebenarnya langkah-langkah seperti itu juga Batan juga sering ya melakukan komunikasi, tapi memang ganti orang tantangannya ganti lagi gitu kan Pak ya. Siapa yang bercokol di situ tantangannya ganti lagi, dia punya kepentingan apa dan lain sebagainya. Dan ini saya juga jadi tergelitik tadi ya masalah apa yang disampaikan Pak Ferdinand ya, kepentingan gitu ya. Kalau kita bicara kepentingan, saya jadi lihat itu lokasi Muria itu ya, ternyata lokasi di mana didedikasi untuk PLTN dan lain sebagainya itu ternyata sekarang juga memang masih sedang dibangun adanya PLT batubara. Nah, hal-hal seperti itulah yang mungkin Kalimantan juga bisa menarik pembelajaran seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan ke Bu Neti, sebenarnya masyarakat atau para pebisnis yang terkait dengan Kalimantan itu mempunyai roadmap seperti apa. Dan hal seperti itu yang nantinya juga menurut saya juga harus bisa dikomunikasikan agar mereka tidak merasa teriritasi gitu ya dengan adanya isu PLTN. Nah, iritasi itu ya akhirnya juga nanti bisa meletupkan energi yang akhirnya berimbas pada anti PLTN atau anti nuklir dan lain sebagainya. Padahal ini sebenarnya fungsi atau gunanya PLTN ini luar biasa ya. Luar biasa untuk mensejahterakan masyarakat. Ada lagi yang ingin menyampaikan, silahkan raise hand. Di sini saya banyak lihat juga teman-teman. Sedikit mungkin. Ya, monggo Pak. Terima kasih Tolong sebutkan nama dan dari mana ya Pak ya. Saya Slamet Susilo, Bu Geni. Ya. Selamat sore Pak. Terkait dengan paparan tadi yang Bu Neti sampaikan, memang betul Bu Neti. Jadi ada beberapa masalah yang memang terlihat dari beberapa strata ya di masyarakat itu. Tapi yang ingin saya bawahi adalah mungkin strata yang paling bawah dan yang mungkin itu adalah masih bisa dalam arti kata dibodohi lah ya oleh tingkat-tingkat tertentu yang punya kepentingan tersendiri ya, terutama kepentingan yang bisnis mereka akan tergusur atau terganggu atau ya dalam arti kata puing-puingnya nanti mungkin pundi-pundinya yang akan terganggu ketika nuklir nanti akan dibangun. Nah, ya terutama di Kalbar. Saya paham benar Bu dari ujung Bengkayang, Mempawah, Singkawang, Kuburaya sampai Sambas. Saya tahu persis pesisirnya seperti itu. Dan mungkin memang jadi lahan yang terbaik kalau didesain untuk menjadi pembangkit nuklir di daerah Kalimantan Barat. Tetapi juga mohon maaf, ada beberapa bisnis orang penting di sana yang terganggu ketika nuklir akan didesain di daerah sana. Nah itu ya. Tapi kami sepertinya juga komitmen dengan Bang Ferdinand gitu ya. Ketika nanti suatu saat harus ada sosialisasi ke daerah, ya, itu mungkin memang harus turun Bu dari HIPMI, dari Bapeten, dari mana, terutama dari SDM ya. Itu memang betul harus dipromosikan ke daerah, terutama di daerah yang gubernur, bupati yang mendukung, gitu. Mumpung beliau masih menjabat. Nah, kita betul sosialisasi terhadap, terutama nih yang strata yang paling bawah. Kalau yang menengah atas mungkin sudah mulai pendidikannya sudah mulai
melek, kemudian unsur-unsur ketakutan, unsur safety-nya sudah mulai mengerti, sehingga mereka welcome terhadap teknologi nuklir. Nah, sehingga masyarakat-masyarakat yang tertentu itu harus memang kita datangi, ya, terutama pemimpin daerah harus kita bantu dari pusat nih Bu, dari pusat ya. Ya, saya tahu persis lah kondisi di sana. Saya pernah bertemu dengan pemimpin suku Dayak. Welcome orangnya Bu, sebetulnya. Oh. Saya betul ketika rame-rame ribut Dayak di sana, ada rame. Saya kebetulan di sana ngobrol dengan pemimpin Dayak. Baik Pak, sebetulnya orang sini. Nah, hanya bagaimana nyebut orang baik seperti itu, tetapi dengan hati nurani. Betul. Jadi keridoan, kerelaan mereka itu welcome terhadap teknologi itu harus betul-betul keluar dari hati yang dalam mereka gitu. Jangan mau keluar ditakut-takutin sama agen tertentu ya, saya tanda kutip ya, saya tidak ingin ke arah sana, tapi kalau mereka dikuasai oleh orang-orang yang punya agen justru lebih menegatifkan teknologi nuklir, itu yang mungkin nanti kita kalah langkah gitu Bu ya, kalau kata Pak Ferdinand, Bang Ferdinand itu. Kita setuju, siap Bu, mendukung. Kalau ke daerah kita dukung semua ke sana. Barangkali perlu sosialisasi ke para gubernur dan bupati. Terima kasih, sekian dulu Bu. Terima kasih Selamat Susilo masukannya. Nah, ini juga menjadi PR ya, PR untuk HIMDI. Saya rasa juga tidak ada salahnya kalau HIMDI memegang peran penting ya Bu Neti ya, dalam mengkoordinasi ini ya Bu ya. Mengkoordinasi, membantu Bu Neti dan teman-teman dan juga pemerintah daerah Kalimantan untuk bagaimana bisa membreakdown roadmap tadi yang Pak Susilo juga sampaikan, komunikasi dengan suku Dayak, bla 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 gitu ya. Nah ini salah satunya Pak Susilo, Selamat Susilo sudah bersedia Bu untuk membantu kita bagaimana mengkomunikasikan dengan penduduk setempat. Terima kasih sekali Pak Susilo, tadi betul sekali Bu Geni, karena memang kami di Kalimantan Barat itu multikultur ya, tetapi peran orang Melayu dan orang Dayak itu menjadi sangat harus kita adopsi ya, harus kita ini, karena mereka betul-betul memiliki kearifan lokal dalam berkomunikasi. Jadi untuk orang Dayak itu dan orang Melayu itu, tokoh-tokohnya itu betul-betul mendapat kepercayaan dari masyarakatnya, dan mereka punya cara-cara untuk berkomunikasi. Misalnya orang Melayu itu mereka di sana punya budaya taaruf dan saprahan gitu. Nah, di mana mereka di sana bisa berbicara mengenai apa saja untuk kepentingan bersama, dan itu mungkin yang tadi Pak Selamat Susilo maksudkan gitu ya. Jadi orang Dayak juga begitu, mereka itu sangat punya budaya kekerabatan untuk berkomunikasi, dan mereka sangat menghargai orang luar. Itu sih yang terima kasih sekali Pak Hutahian juga, betul ya Bu Geni. Memang kita selain berkomunikasi dengan grassroots, tentu di kalangan seperti amanahnya Pak Subroto kemarin, kita juga harus menggalang komunikasi di atas ini pengambil kebijakan. Saya pernah begini Bu, dengan ketua suku Dayak, kebetulan pas ngobrol begitu. Dia katakan, Pak Slamet, itu gubernur teman sekolah saya loh. Jadi kalau ada apa-apa, saya siap. Nah, jadi kan toh suaranya sudah sama ya. Ketua suku adat seperti itu, keinginan gubernur seperti itu, dan beliau menyatakan, baik loh, gini-gini. Nah, jadi tinggal kita dari pusat itu mengayomi bagaimana caranya supaya kepentingan bersama itu jadi seperti tidak mengintimidasi loh ya. Jadi datang dengan sendirinya begitu. Sehingga begitu suaranya serempak, oh ya ternyata yang kecil-kecil yang misalnya terpengaruh oleh agen-agen tertentu itu sudah bisa dihindari. Saling berebut sekarang ini. Berebut suara tapi dengan kebaikan, tujuan baik ya. Kebaikan. Tujuannya kan mensejahterakan Indonesia. Ini ada Pak Lipus, monggo Pak Lipus. Dari mana Pak? Mic-nya belum ini Pak. Mic-nya ya. Apa saya unmute? Oke. Bisa ya? Ya, monggo. Baik, nama saya Lipus, SPD. Saya selaku Ketua Pemuda Dayak Kabupaten Kayang. Nah, di sini ingin menyampaikan. Ketua apa Pak? Ketua Pemuda Dayak Kabupaten Kayang. Kayang, ya. Monggo Pak.
Nah, terkait dengan isu ini, memang kami mendukung sekali program pemerintah ataupun BUMN terkait dengan PLTN ini. Nah, saya harapkan ke depannya memang ini harus kita sampaikan secara step by step dan kita melibatkan banyak tokoh-tokoh ya beserta organisasi lainnya. Misalnya di Bengkayang ini kan ada 63% itu orang Dayak semuanya. Oh. Ya, 63% penduduk Bengkayang ini itu adalah orang Dayak semuanya. Sisanya itu adalah suku lain, gitu. Jadi dalam hal ini ya, kami mendukung sekali. Semoga kedepannya bisa terrealisasikan lah gitu. Nanti juga sampaikanlah dampaknya gimana, dampak positif negatifnya seperti apa begitu Bu. Iya. Ya. Terima kasih Pak Lipus tuh Bu Neti bisa dimasukkan list. Ada Pak Lipus. Oh iya bisa Bu. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Lipus ini sebetulnya hampir semua informan itu menyatakan begitu bahwa mereka memerlukan sosialisasi dan karena mereka tidak paham mengenai apa gitu, tapi jadi mereka baru mendapat dari informasi-informasi yang ada juga yang tidak kredibel gitu, sehingga mereka yang pesan informasi yang ingin diterima oleh masyarakat itu terutama katanya adalah bagaimana resiko apa saja, kemudian apa saja kelebihan. Sebetulnya itu sih secara praktis yang ingin disampaikan, sehingga dengan pengetahuan tersebut mereka nanti akan mampu mengambil sikap apakah karena mereka akan yakin gitu misalnya bahwa dampak positifnya itu akan lebih banyak dari negatif, itu yang akan dijadikan dukungan oleh mereka. Jadi apa yang disampaikan Pak Lipus ini sebetulnya ya itu yang aspirasi dari bawah itu seperti itu. Mereka ingin sekali sosialisasi dan ingin dijelaskan positif dan negatifnya kehadiran PLTN Kalbar itu seperti apa. Terima kasih Pak Lipus. Lipus, saya ingin tanya, ini kan kita pandemi ya, tentunya kalau kita ingin temu muka itu menjadi restriksi ya, tantangan tersendiri. Ya. Seandainya kita HIMNI ini membuka suatu komunikasi terkait dengan pencerahan dan lain sebagainya, secara online memungkinkan nggak untuk teman-teman Dayak di Bengkayang? Kalau kita online Bu, itu kurang memungkinkan ya. Karena Bengkayang ini memiliki ya tempat yang luas Bu, luas sekali, dan di tempat kami ini banyak yang tidak ada towernya, sinyalnya kurang. Itu masalahnya Bu. Tetapi kalau menurut saya ada juga bisa melewati online atau kayak gini, dan ada juga enak bisa. Jadi kalau misalnya online ya efektivitasnya bisa, tapi tidak. Bisa, tergantung tuh. Tergantung daerahnya ya. Oh, tergantung daerahnya ya. Tapi ya kalau tergantung daerahnya mungkin ada yang hubungan internetnya kuat, itu mungkin bisa kita prioritaskan dulu gitu ya. Itu bisa aja ya. Iya, bisa. Oke, kita bisa nanti komunikasikan lebih lanjut ya Pak secara detailnya dengan Bu Neti dan Pak Lipus bagaimana kita bisa istilahnya memberikan pencerahan yang lebih mendalam pada teman-teman Dayak di daerah Bengkayang. Ya Bu Neti, catatan kita ya Bu sebagai ini. Selanjutnya ini ada Pak Profesor Effendi Sitanggang, monggo Pak.